Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki Minggu Advent ketiga. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Aku mau bersukacita dan bersorak-sorak karena Tuhan dan bermanfaat bagi nama. Topik minggu kita hari ini adalah bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Oleh karena itu kita yang berlindung padanya akan bersukacita. Kita akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Tuhan berada di tengah-tengah kita. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Allah, dan aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1 dan ayat 2. Bersukacita, pujilah Allah Maha Kuasa. Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya. Bersatu hatilah sama di dalam jemaat-Nya. Kesukaan diberikannya kini dan selamanya, kini dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 592 ayat 1. Hosana bagi anak Raja Daud yang adil dan maha agung. Bersoraklah kau putri Sion, telah datang Raja Shalom. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Amin, haleluya, puji dan sembah Raja yang maha mulia. Pujilah
sembah Raja yang Maha Mulia. Amin, haleluya. Puji dan sembah Raja yang Maha Mulia. Hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 165 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan kebenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengakuan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Engkau memberkati aku dengan dosamu, Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 4 dan ayat 6. Semuanya untuk beriman
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat 17. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya, pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 44 ayat 1 dan ayat 2. Hai orang Kristen, sambutlah Sang Juru Selamat manusia dengan hati ceria dan pesta rakyat lakukan bagi seluruh umatnya, yaitu hari Natal.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau yang mengiring-iring langkah kami, Kau yang memberkati dan juga menemani kami menjalani kehidupan kami dalam 1 minggu ini. Engkau yang memberikan kami perlindungan, Kau yang memberikan nafas kehidupan, kesehatan, kesempatan, sehingga kami boleh sampai pada saat ini dengan sukacita dan di dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang menyertai mereka, yang melindungi, yang mengasihi, dan juga memberkati pekerjaan yang baik yang mereka lakukan. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberikan penguatan untuk apapun yang mereka hadapi, untuk segala tantangan, untuk segala ujian, untuk segala permasalahan hidup yang mereka hadapi pada saat ini. Kiranya Engkau lah ya Tuhan yang menguatkan mereka, yang menemani dan juga memberikan pengertian kepada mereka, sehingga mereka boleh mengerti atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh kembali lagi dalam pengharapan kepadamu. Dan ajari mereka Tuhan untuk tetap menjadi seorang pendoa yang datang ke hadapan-Mu, berkomunikasi dengan-Mu, memberikan kehidupan mereka, menyerahkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka, serta tetap di dalam pengharapan kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang terkena dampak atau akibat dari pandemi COVID-19, atas kehilangan pekerjaan, kehilangan sanak saudara, atau apapun itu. Kiranya Tuhan, Engkau yang menguatkan mereka, Tuhan yang menemani dan menghibur mereka, supaya mereka boleh bersemangat dan juga kembali dalam pengharapan-Mu untuk menjalani kehidupan mereka, hari-hari mereka selanjutnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, kiranya Engkau yang memberikan kebijaksanaan, Engkau yang menemani mereka di dalam pelayanan mereka, dan memberkati pelayanan mereka di tempat pelayanan mereka masing-masing, supaya nama-Mu semakin dimuliakan dan nama-Mu semakin besar di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah dunia ini. Dan juga Tuhan, untuk di minggu Advent yang ketiga ini, ketika kami akan menanti-nanti kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang kedua kali, Tuhan bantu kami untuk bisa mempersiapkan kedatangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, supaya kami di dalam keadaan yang memang benar-benar bisa menerima, dan kami siap untuk bisa menerima kedatangan anak-Mu yang kedua kali. Tuhan, untuk seluruh kegiatan, untuk seluruh pekerjaan, dan untuk seluruh pelayanan kami mau serahkan itu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang tetap memberkati
dan juga menemani kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlepas dari itu semua, dari segala permintaan kami adalah orang yang berdosa. Kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menerima berkat dan sukacita yang berasal dari Engkau. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 591. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menaungi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di minggu Advent ketiga pada hari ini tertulis di dalam Zefanya pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 14 sampai ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Jerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya.
Ia bersorak-sorak karena Engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada minggu ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Advent adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan. Advent adalah masa bagi kita untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik menyambut kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Dua hal yang diserukan dalam minggu Advent tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan itulah yang pertama, seraya juga untuk mengajak kita membersihkan diri ketika kita mengingat akan kelahiran Kristus di dunia ini, yang adalah Allah yang kudus yang turun ke dalam dunia yang fana, sebagai bukti kasih-Nya yang sangat besar. Karena itu di dalam minggu Advent yang ketiga ini kita ditolong oleh nats firman Tuhan dari Sefanya pasal yang ketiga ayat 14 sampai 20 agar kita mau mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan itu dengan sukacita, dengan sorak-sorai, menganggap hari kedatangan Tuhan itu adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi sebelum sampai ke sana kita melihat bahwa 3 pasal dari buku Zefanya ini memiliki karakteristik yang begitu unik. Mulai dari pasal yang pertama sampai pasal ketiga ayat ke-8 diserukan kepada kita tentang bagaimana sosok Allah yang penuh dengan kemurkaan, Allah yang penuh dengan kecemburuan, Allah yang mau membinasakan dan memberikan hukuman kepada bangsanya. Sementara yang menjadi nas firman Tuhan kita kali ini dimulai dari 14 sampai ayat 20 adalah berita sukacita. Apa yang hendak dikatakan Allah di sana? Hal ini tidak terlepas dari bagaimana sebuah bangsa hidup, yaitu bangsa Israel, bangsa Juda dan Yerusalem, ketika mereka berjalan menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah. Bukan karena kebesaran mereka, bukan karena kepandaian mereka, bukan karena kehidupan mereka yang begitu layak sehingga Allah memilih bangsa itu. Tetapi Allah memilih bangsa itu adalah bangsa yang paling kecil, bangsa terkecil yang Tuhan angkat untuk menjadi bangsa kenamaan, menjadi umat Tuhan. Tetapi begitulah, ternyata pengangkatan Allah terhadap bangsa itu tidak sejalan dengan perilaku mereka. Kalau kita membaca lagi di kitab Tawarik, dikatakan di sana bagaimana seorang pemimpin bangsa itu yang bernama Manasye, mereka dibebaskan oleh Raja Manasye untuk tidak wajib beribadah kepada Tuhan. Disitulah terjadi kebobrokan iman dan mental bangsa itu, sehingga mereka mendirikan penyembahan-penyembahan yang lain di luar dari penyembahan kepada Allah. Mereka mendirikan patung-patung berhala, mereka mendirikan berbagai macam bentuk-bentuk persembahan kepada dewa-dewa yang lain yang merupakan bukan Allah. Sehingga setiap perbuatan mereka ternyata menimbulkan murka Allah. Karena Allah adalah Allah yang pencemburu, Allah yang tidak mau diduakan, Allah yang harus menjadi patokan hidup orang percaya yang menjadi satu-satunya di dalam kehidupannya. Di saat itulah, di dalam situasi bangsa yang seperti itulah, Allah mengirimkan
seorang nabi yang bernama Zefanya. Ia mengirimkan nabi Zefanya kepada bangsa itu supaya bangsa itu hidup di dalam perubahan diri, hidup di dalam perubahan sikap, hidup untuk berpaling dari Allah-Allah yang lain dan kembali kepada Allah yang telah memberkati, Allah yang telah memilih mereka, Allah yang telah mengangkat derajat mereka begitu tinggi menjadi umat kepunyaan Tuhan. Dua hal yang paling utama dari konteks yang dialami oleh Zefanya adalah bangsa yang mendirikan berhala-berhala. Yang kedua adalah bangsa yang sudah meniadakan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Allah melalui Nabi Zefanya mengatakan sebuah seruan dari keseluruhan kitab Zefanya yang berkata seruan untuk bertobat. Seruan agar mau untuk bertobat dari kelakuannya. Seruan untuk bertobat dari hatinya yang telah terpaut kepada Allah-Allah lain. Seruan kepada bangsa itu untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Sehingga berita hukuman yang disampaikan Tuhan, berita murka yang disampaikan Tuhan yang akan terjadi kepada bangsa itu akan dapat dihilangkan atau bahkan akan dapat diampuni oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Zefanya pasal yang kedua ayat 3, di sana dikatakan mulai ayat 2 demikian. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Seruan pertobatan. Seruan pertobatan adalah seruan kasih Allah yang tidak mau bangsa yang telah dipilihnya, yang tidak mau orang-orang yang telah percaya kepadanya hidup di dalam kebinasaan, tetapi Allah senantiasa menginginkan agar bangsa itu hidup di dalam sukacita, hidup di dalam kebahagiaan, dan hanya bisa didapat melalui pertobatan yang diserukan oleh Nabi Zefanya ini. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam nats ini diserukan juga kepada kita bagaimana sebetulnya hari Tuhan itu akan datang. Hari Tuhan itu akan datang menjadi hari sukacita, hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari di mana setiap ketakutan dilenyapkan, hari di mana setiap kelemahan dikuatkan oleh Allah, hari di mana Allah betul-betul berada di tengah-tengah manusia, memberikan damai sejahtera bagi kehidupan. Namun hari Tuhan itu ternyata memiliki dua respon. Bagi orang yang percaya, hari Tuhan adalah kegirangan dan sukacita. Tetapi bagi orang yang tidak siap, yaitu orang-orang yang tidak mau berubah, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang selalu berjalan di dalam kehendaknya sendiri, orang-orang yang berjalan di dalam kejahatan, maka hari Tuhan itu akan menjadi hari kengerian dan hari yang penuh dengan kegentaran. Kalau kita umpamakan dalam kehidupan kita, ketika terjadi sebuah kerusuhan, kedatangan seorang polisi akan menjadi kengerian dan menjadi kegentaran bagi orang-orang yang suka merusuh. Tetapi bagi orang-orang yang menjadi korban kerusuhan, orang-orang yang merasa ketakutan dengan situasi kerusuhan itu, kedatangan polisi memberikan rasa aman dan rasa tentram. Demikianlah hari Tuhan yang digambarkan di dalam kitab Zefanya ini. Nats kita mengatakan kepada kita bahwa di dalam hari itu kita akan penuh dengan sorak-sorai, karena Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atas kita. Tuhan telah menebas semua musuh kita. Tuhan telah melenyapkan semua malapetaka dan rasa takut yang kita hadapi akibat dari setiap keberdosaan kita yang dahulu. Rasa sukacita,
rasa kegirangan, rasa kebahagiaan itu akan didapat di dalam penyelaman hidup yang betul-betul hidup di dalam pertobatan. Maka bagian yang tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan manusia, bagian yang tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan manusia, ia harus melewati penderitaan itu agar sampai di dalam sukacita yang abadi dan sempurna. Karena itu, Tuhan berkata melalui firman Tuhan ini pada minggu Advent yang ketiga, dalam keadaan sukar yang kita hadapi atau keadaan sulit yang kita hadapi, baik itu karena kedosaan kita, baik itu karena setiap pelanggaran kita seperti yang dilakukan bangsa Israel, Allah menyiapkan waktu agar kita berubah. Tetapi ketika kita bertobat pada saat itu, tidak langsung otomatis penderitaan itu berlalu. Tetapi penderitaan itu harus kita lewati. Masa sukar, masa sulit itu harus kita lewati meskipun kita telah berjalan dalam hidup pertobatan. Karena dengan demikian Allah mengubah situasi yang sulit penuh dengan pergumulan itu menjadi situasi yang menjadi sukacita pada akhirnya. Asal kita percaya dan berjalan dalam pengharapan dengan Tuhan. Maka kita belajar dari dua profesi atau dua tokoh atau dua karakter yang terlibat di dalam pelewatan masa penderitaan ini. Seorang petani, ia harus berlelah untuk dapat menanam padi yang ia miliki. Ia harus dapat untuk mengolah tanahnya dengan baik. Ia juga harus melihat terus sawahnya setiap hari. Ia harus merawat sawahnya tersebut meskipun ia harus berlelah-lelah sekian banyaknya lamanya. Tetapi ketika hari panen tiba, maka setiap kelelahan itu akan sirna diganti dengan sukacita. Demikian juga dengan seorang perempuan yang mengandung seorang anak di dalam kandungannya. Ia harus capek, ia harus lelah, ia harus letih untuk dapat membawa jabang bayi yang ada di dalam kandungannya itu berjalan kemana ia mau. Perubahan fisik harus dialami seorang perempuan ketika ia harus mengandung seorang anak. Makan jadi tidak beres, berjalan tidak beres, tidur pun tidak beres. Dan pada akhirnya ia harus bisa membawa jabang bayi yang ada di dalam kandungannya ini 9 bulan lamanya. Tetapi bukan sampai di sana. Pada hari yang akan kelahirannya akan datang, maka disitulah puncak kesakitan yang harus dialami oleh seorang perempuan. Ia bertarung melawan maut pada saat itu. Dan semua keletihannya seolah-olah berada pada puncak itu. Tetapi ketika bayi itu lahir, ia mendengar tangisan sang bayi. Setiap kelelahan selama 9 bulan lamanya, setiap perjuangan melawan maut untuk melahirkan anak itu menjadi sirna karena sukacita yang besar dengan kebahagiaan kelahiran seorang anak. Maka itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seruan Advent yang ketiga ini juga mengajak kita untuk bisa berkaca dari karakter yang barusan kita dengar. Bahwa setiap hal yang kita lalui di dalam kehidupan kita, hidup kita tidak selalu melewati jalan yang mulus, tidak selalu melewati jalan yang enak, tetapi kadang kala kita harus melewati jalan yang sulit dan sukar untuk kita lalui. Maka Allah berkata kepada kita agar kita berjalan dalam pengharapan di dalam Tuhan. Berjalan di dalam pengharapan tidak menjadikan Tuhan seolah-olah menjadi penghukum saja, tetapi dengan hidup yang percaya dan hati yang terpaut pada Tuhan, kita percaya bahwa Allah senantiasa mengiring perjalanan kita bahkan di dalam masa sukar sekalipun. Ia menjadi Allah yang mau memegang tangan kita, melepaskan kita dari segala macam hal yang dapat menjatuhkan hidup kita. Sekaligus di masa Advent ini, Allah juga berseru kepada kita agar kita bersuka cita, agar kita menjadi bagian orang yang percaya ketika menatap hari Tuhan itu akan datang. Hari Tuhan yang akan datang bagi kita orang percaya adalah hari kebahagiaan, hari yang penuh dengan sukacita,
hari di mana ketakutan disirnakan, hari di mana kekuatan kita dibaharukan oleh Allah menjadikan kita lebih baik lagi, dan hari di mana keselamatan dari Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan orang yang percaya. Karena itu, 3 hal inilah yang diserukan dalam Minggu Advent yang ketiga ini. Baiklah kita untuk dapat memautkan diri kita kepada Tuhan di dalam pengharapan yang sejati. Dan yang kedua adalah dengan mampu membuat diri kita hidup di dalam pertobatan di dalam kehidupan kita. Pertobatan dari setiap perilaku kita yang mungkin tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Pertobatan pikiran kita yang mungkin pikiran kita selalu melenceng dari jalan Tuhan. Pertobatan dari hati kita yang mungkin mau tergoda terpaut kepada Allah-Allah lain, percaya kepada Allah-Allah lain, menyandarkan hidupnya kepada Allah-Allah lain. Maka Tuhan memanggil kita hidup di dalam sukacita. Dan yang ketiga, kita diajak menyelami Tuhan yang penuh dengan kasih. Sesukar apapun hidupmu, sesulit apapun hidupmu, percayalah Allah tidak pernah melepaskan hidup kita. Ia berjalan bersama-sama dengan kita. Maka ketika kita masuk di 2 minggu yang akan datang ke dalam Minggu Natal, maka kita sudah membersihkan hati kita. Ia akan mendapati kita sudah suci, sudah bersih, hidup kita, hati kita, pikiran kita sudah bersih seperti kedatangan Tuhan yang kita sambut di dalam kesucian. Maka Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang memenangkan kita berjalan dalam keselamatan Tuhan. Selamat Advent yang ketiga bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami insan berdosa, insan yang lemah, insan yang terus berjuang melawan tabiat dosa dan kejahatan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Ketika kami disapa firman-Mu, agar kami hidup di dalam pertobatan. Dari setiap kelemahan kami yang jatuh dalam dosa itu, Tuhan terus mengingatkan kami agar kami mau berubah, menguatkan diri kami untuk tidak selalu jatuh di dalam dosa. Ini membuktikan kepada kami Tuhan betapa penuh kasih Engkau kepada kami, begitu cinta Engkau kepada kami. Engkau tidak menginginkan kami hidup di dalam keberdosaan, tetapi Engkau menginginkan kami hidup di dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan di Minggu Advent yang ketiga ini, ketika Engkau berseru kepada kami untuk menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami dan menyiapkan hidup kami untuk kedatangan Tuhan yang akan kami rayakan, kedatangan Tuhan kedua kali, dan juga peringatan akan kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini pada masa Natal. Maka kami akan menyambutnya seperti firman-Mu yang berkata, bersorak-sorailah dan penuh dengan kebahagiaanlah kami menyambut kedatangan-Mu. Karena itu kuatkan kami agar dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui perubahan hidup yang kami lakukan. Kuatkan kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 790 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Bersamamu Tuhan memberkati.
Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Tuhan semua orang yang mencari Dia. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadanya tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya, karena Tuhan hati kami bersukacita pada masa minggu Advent ini, sebab kepada namanya yang kudus kami percaya. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di dalam hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku karena milikku semua. Kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.